mau nggak punya wawasan untuk agama, referensi dari agama lain gitu kan. Abang lahir dari Kristen, berbuat baik, udah bertakwa sesuai dengan agama abang, mati masuk neraka, adil nggak? Nah, itu ada dalilnya. Adil nggak? Itu ada dalilnya. Bukan. Kalau bawa dalil udah nggak ideologis lagi bang, udah nggak logika. Nah, karena kan dia butuh jawaban yang logik berarti. Nah, karena ini pertanyaan datang dari kawan ateis lah. Pertanyaan paling seram ada satu dari ateis. Pernah nggak kawan gini? Tuhanmu kalau maha pencipta, bisa nggak Tuhanmu menciptakan sesuatu yang lebih besar hingga dia nggak bisa mengangkatnya? Apa yang mau gue jawab? Pak, yang akhirnya itu berapa syarat? Gimana tadi pertanyaan? bagus pertanyaannya. Apa? Kan Tuhan itu maha pencipta, maha besar. Bisa nggak dia menciptakan sesuatu yang lebih besar dari dia hingga dia sendiri nggak bisa mengangkatnya? Nggak bisa. Namun nggak bisa aja, tapi Jika dia nggak bisa, berarti dia nggak maha pencipta. serba salah. Ya kan? Kalau dia bisa ciptanya terus dia nggak bisa angkat, berarti dia bukan maha. Nah, makanya. Apa yang mau gue jawab? Itu sama aja pertanyaan yang nggak masuk akal. Nah, makanya kena ada Itu sama aja pertanyaannya gini, bisa nggak? Pertanyaan yang gak masuk itu kalau misalnya aku bilang pertanyaan yang gak masuk akal, lebih gak masuk akal lagi. Kenapa ada surga dan neraka? Pernah lihat nggak? Jawabannya menarik. Jawabannya apa ya? Dibilangnya gini. Tidak lebih buruk daripada pas kau mati rupanya akhirat itu ada. Bisa ku terima gitu. Nah, yang masalah jawaban yang itu yang bisakah Tuhan mengangkat apa menciptakan itu, nah itu nggak mau aku apain karena itu memang itu ini bukan apa yang jawab gitu kan. Ya itu aku juga mau jawab. Nah, yang Aku jawab gini maksudnya, Pak. Itu pertanyaannya yang nggak logis. Karena Iya, apa? pertanyaannya Ketika nggak Nah, kalau misal di situ aja kita udah salah, Bang. Kalau misalnya pertanyaan itu memang nggak logis, harusnya kau nggak boleh mengklaim agamamu bisa dijelaskan secara logis. Apa yang mau aku jawab? bukannya Bukan jawabannya benda yang salah. Tapi pertanyaannya salah gini. Contohnya gini. Laki-laki itu bisa melahirkan nggak? Tidak. Nah, itulah pertanyaannya. Itu jelas, kan Pak. jelas kan? Jadi gini, ya gini. Itu Kenapa jelas, itu kenapa udah jelas, bilang Pak. pertanyaannya tidak logis? Karena ketika kau nih bisa mengangkat satu batu yang besar, ya kan? Terus orang-orang udah tahu nih, kau bisa ngangkat batu yang besar. Kau mau nggak nyiptain satu batu yang lebih besar lagi sehingga kau tak bisa ngangkatnya? Oh, tidak, Bang, karena aku bukan Maha Pencipta. Enggak. Aku bukan Tuhan. Ya udah. Bukan. Maksudnya kau Jelas, membentuk. karena dia menanya soal ketuhanan, minta jelaskan secara logis. Gimana kita bisa menjelaskan sesuatu yang serumit itu dalam satu waktu supaya dia percaya? Nggak bisa, Bang. Jadi Makanya aku nggak milih untuk nggak ngejawab. Jadi sekarang pilihan kau apa nih? Nggak ada. Aku masih dihantui pertanyaan, Bang. Makanya kau pakai anting-anting salib. Iya. Itu melambangkan aku kalau bahwasannya aku tuh gimana ya? Ini simbolis aja gitu. Karena bagi aku kalau misal bahkan orang Kristen sendiri mengakui bahwa kalau misalnya salib itu simbolis. Bahwasannya mereka kalau kayak kita lah gitu kan, ada lukisan tulisan kaligrafi apa kayak gitulah. Bahkan kalau mereka dikubur nggak perlu pakai salib juga. Itu kan cuma simbol bahwasannya oh ini biar nggak ketukar kuburannya. Islam Kristen gitu. Sebenarnya bukan itu. Orang Kristen pakai salib itu karena Yesus Kristus matinya di kayu salib. Kayak salib. Iya, itu kan simbolis Bang ibaratnya kan. Iya. Bukan berarti juga kalau misalnya kita dikubur nggak ada tanda salibnya. Oh, ini orang Islam. Bukan. Maksudnya itu biar tanda gitu. Kalau teman kan waktu itu nanya soal makam gitu kan. Makam kenapa emang makam Kristen apa wajib pakai salib ya? Enggak sih, itu biar tahu kalau misalnya itu memang kuburan orang Kristen. Jadi Kristen nggak wajib harus pakai salib. Kuburannya. Cuma kan biar tanda kan kalau ini Iya. kuburan makam Kristen. Oh, berarti Makanya temanku banyak Bang dari agama-agama mana. kenapa kau tetap memberanikan diri pakai anting salib? Karena beranggapan bahwa itu cuma simbolik aja dong. Simbolik. Berkenap dan ini gini ya. Kita bicara ke negara nih. Ke apa namanya? Sebenarnya kalau dalam Islam Ke kan dalam nggak boleh. kehidupan. Iya, dalam Islam nggak boleh. Islam nggak boleh. Kita kan tidak boleh menggunakan simbol-simbol yang di luar Islam. Seperti itu. Kau tahu kan? Nah, tapi berarti kan udah melanggar itu. Ya jelas aku udah memang melanggar Bang. Nah. Dari semua hal aja udah melanggar. Sholat enggak, alkohol. Mengapa orang mengklaim diri dia Islam padahal dia masih mabukan, berjudi? Dia mengaku Islam. Nah, itulah salah satu jawabannya. Jawaban dia apa namanya? Surga dan neraka tadi. Kenapa diciptakan orang yang masuk neraka gitu tadi pertanyaannya. Itu kan tadi udah terjawab tuh. Jawabannya di mana? Jawabannya bukannya orang yang diciptakan, manusia diciptakan untuk masuk neraka. Tapi itu tadi Ya, reward apa yang telah kau lakukan karena Kalau- dia mengaku ya. Islam tapi tidak melakukan apa yang
seharusnya dia lakukan dan meninggalkan apa yang seharusnya ditinggalkan. Iya. Iya kan? Makanya Udah makanya ketemu kita berarti. diciptakan dengan hawa nafsu gitu kan. Nah. Dengan akal pikiran kita bisa memilih gitu kan. Memang iya. Kalau pertanyaan kalau orang ateis ini kan beda, Pak. Dia taunya hidup, ya hidup, berbuat kebaikan, mati ya mati gitu kan. Dia minta tuh dia karena dia tahu kalau hidup ini logik gitu kan. Iya, susah. Dan yang mengklaim agama yang mengklaim bahwasannya bisa dijelaskan secara logika Islam. Bahkan udah sampai dirumuskan sama sains kan gitu kan soal keakuratan Al-Qur'an itu kan nggak ada berubah isi sedikit pun meskipun satu titik gitu kan. Nah, si ateis ini punya pertanyaan supaya bisa diterima dengan logika gitu. Iya. Aku juga pernah jadi Jangan agnostik. kita nggak bisa kita kalau orang nanya pakai minta dengan logika kita jelaskan secara spiritual kita bawa dalil nggak mempan, Bang. Iya betul, karena Iya. mereka pokoknya bisa dijelaskan secara Nah, logika kan. iya. Kenapa bumi tercipta? Ah, Nah, mereka nggak bisa tahu, nggak mau tahu pokoknya. Kenapa ada manusia pertama? Kalau memang Adam apa? Logiknya Ah. kenapa bisa Adam kan gitu? apa nggak yang Kalau lain? ateis kan gitu kan. Susah. Aku juga nggak paham kalau untuk ngomong sama orang ateis ya. Karena mereka bermain logika. Nah kalau bicara agnostik, aku juga pernah ngalamin pertanyaan-pertanyaan sama kayakmu dulu, kayakmu nih. Biasanya orang punya perjalanan spiritual Ah, biasa setiap orang. Sampai kan. aku ngebaca semua tuh, bahkan aku punya Injil itu di rumah, perjanjian baru tuh aku baca. Oh, kalau aku aku punya Injil Barnabas. Jadi sekarang kau menganut ateis. Enggak. Nah, justru kayak dia bilang dia bilang agnostik. Sama aku pernah Sekarang aku tapi masih kenapa aku masih mengakui aku tanya orang ya Islam gitu kan. aku juga pernah tuh Pak ngalamin hal-hal yang agnostik. Kenapa Tiap orang biasa punya sih bang perjalanan Kenapa spiritual. Tuhan itu ciptakan? Mungkin tinggal nunggu waktunya aja sih. Ada yang cepat, ada yang lambat. Tapi ada satu hal yang memang menurut aku banyak yang aku nggak bisa ngerti, nggak bisa dijelasin sama aku itu. Tapi ada beberapa hal yang buat aku oh ya aku tahu. Pertanyaan cuma satu yang bikin aku berat, yang bikin benar-benar akhirnya apa? Tuhan itu ada nggak? Karena kalau orang ateis kan mainnya di logika. Kalau kita kan enggak. Kalau agnostik ini cuma ragu. Iya, ragu. Ragu. Aku karena punya banyak Terus pertanyaan sih. terus muncul Biasa ketika aja. kita mendengar ceramah A, gitu kan? Hanya orang Islam yang masuk surga. Misalnya, di satu sisi ada dalil kalau kau berzina, misalnya nih hukumannya ini, dan kau neraka kekal selamanya. Misalnya ada dalilnya. Tapi di Tuhan satu sisi, Maha Pengampun. tapi di satu sisi dibilang orang Islam masuk surga. Di sisi lain dia bilang Yang kau mana yang kekal dipercayai? selama-lamanya. Ya kan? Kan gitu. Terus muncul lagi nih orang lain yang bilang sama aku, kau sholat berapa waktu dalam Islam? 5. Kenapa kau sholat 5? Dalam Al-Quran cuma suruh 3. Ya kan? Terus aku bilang ada hadis nabinya, gitu kan? Karena aku udah cari-cari aku bilang, oh, ternyata ada hadis nabinya yang untuk dua lagi gitu. Terus dia bilang, bukankah yang lebih diutamakan Al-Quran? Iya. Berarti kalau kau cuma ngerjain yang 3 nggak ngerjain 2-nya nggak apa-apa lah kata. Oh enggak lah. Karena yang satunya kan hadis. Dia bilang, ini kan versinya dia ceritain sama aku. Akhirnya aku mulai mikir, aku belajar juga, ternyata hadis itu ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang palsu. Nah ketika aku lihat itu hadisnya kuat, ya aku percaya, aku kerjain. Kan gitu. Tapi yang muncul-muncul pertanyaan-pertanyaan dia pasti aku alamin dulu Pak. Contohnya kayak tadi, terus ada pernah aku dengar orang Islam, bahkan dia nggak perlu ngelakuin sholat, dia bisa masuk surga. Bahkan orang yang udah sholat bertahun-tahun Belum sampai tentu. seumur hidupnya dia belum tentu masuk surga. Karena itu kita bicara masalah yang belum yang belum kita alami, Pak. Gitu. Itu kan yang jadi ini pertanyaan-pertanyaan sering. Bahkan ada ceramah Ini- yang dibilang ceramahnya gini Pak. Ceramahnya bilang gini. Ada seorang ulama, seorang yang ditempatkan terus dia sholat terus dia beribadah terus. Bahkan ketika dia mau masuk surga, ini cerita, nggak tahu ceritanya ini atau ada apa enggak gitu kan. Bahkan sampai dia nanti masuk surga, dia dimasukkan ke surga, Tuhan bilang gini, Allah bilang gini, masukkan dia ke surga dengan rahmatku. Ya, dia bilang gini, aku nggak mau masuk ke surga dengan rahmatmu ya Allah, aku ingin masuk surga karena amalku. Aku pernah dengar itu ceramah. Terus dia bilang, dia masukkan dia ke neraka. Ternyata amalnya aja nggak cukup untuk masuk surga. untuk masuk surga. Padahal dia udah hidup, dia udah beribadah. Punchline di situ ya. Kau kira serius tadi ya? Emang betul, tapi betul itu kan. Ada kisah. Iya, aku dengar ceritanya, tapi nggak tahu itu nggak ada dalilnya, nggak ada riwayatnya. Tapi ada ceramah yang aku dengar. Di situ aku Kisah bener- ke kisah. Iya betul kan nih. Ya kan? Itu mulai muncul-muncul.
Makanya aku mulai ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang aneh kayak sekarang aku mulai aku udah yakin. Itu yang disebut dogmanya udah. Doktrin sama aku udah. Aku percaya Tuhan satu, aku percaya dalil Quran, aku percaya hadis. Jadi kalau ateis tuh kalau ateis ya aku tanya Nggak percaya apa-apa. nggak percaya ada Tuhan. Dia nggak ada ini, nggak ada kepercayaan dengan apa yang menciptakan apa yang dia taunya kita hidup ya hidup, mati ya mati. Aku tuh dulu sempat berpikir itu gara-gara gini loh bang, nengok akan ada temanku yang mualaf, ada yang masuk Buddha, ada yang masuk Hindu, ada yang masuk Kristen gitu kan. Kayaknya nggak, menurut aku nggak fair aja kan. Aku lahir nih dari keluarga karena kakekku kiai kan, lahir dari agama orang Islam. Jadi kita harus terus nggak fair dong kalau aku nggak tahu soal agama-agama lain gitu. Makanya itu mulai pertama kali SMP kelas 3 itu ingat kali aku tuh, mamaku bilang gak usah kok biarin kayak gitu, nanti gila kau nggak nyampe otakmu, belum saatnya gitu. Pas SMK lah aku mulai ke Gramet apa kan, itu aku beli tuh bang Upanishad 1, 2, 3, 4 sama Yajurveda. Itu kitab Hindu. Oh bahasanya, wah bahasa India. Aku beli lah sama makanya aku beli Alkitab kan, Injil King James sama Barnabas. Siapa? Kalau King James. Ya, King James sama Barnabas. Cuma aku lebih baca duluan yang Barnabas, baru aku Karena beli King Al-Quran. James nggak baca kan? Baru aku beli Al-Quran yang terjemahan satu-satu sama terjemahan yang sini Arab, sini siapa tahu kan meleset. Biasanya kalau terjemahan itu kan ini. Tapi aku nggak baca Al-Quran dulu. Upanishad dulu. Tapi ada artiannya, Bang. Kenapa kau nggak baca Al-Quran dulu? Karena aku kau merasa memang kau udah Islam. Bukan, iya. Karena kau Aku sempat merasa Islam. kayak gitu kan, karena aku udah merasa Islam. Karena aku dulu masih ikut ngaji juga kan. Udahlah itu kan fair lah gitu kan. Masa iya kalau takutnya kalau aku baca Al-Quran dulu, aku udah nggak mau baca kitab lain. Jadi mending aku dulukan dulu kitab yang lain. Itu SMK kelas 3 aku udah mulai. Umurku masih 15 atau 16 itu, Bang. Mamaku aja nggak percaya, dikira aku gila. Berarti kau bentar lagi jadi pendai kondang. Kondangan, dai kondangan. Kondangan itu. Terus nggak fair aja bang, masa iya awak lahir di agama ini, kayak agama itu kita udah dipilihkan gitu. Harusnya kita memilih karena itu kan udah itu kayak sakral kali kan dalam untuk kita kan, mana yang kita percaya. Nah, sampailah pada titik di mana aku mesti jadinya apa ini? Kenapa agama itu banyak yang disembah kan Tuhan juga? Kenapa jika jalurnya mungkin gini kan, ini Newton nih, lewat Nagoya agama ini bisa nyampe ke Newton, awak dipunggur, berarti nyembusnya di sana. Lewat Tiban, berarti lewat dari jodoh juga gitu kan. Gitu. Terus kau pikir zaman sekarang orang nggak tahu mati? Orang loncat-loncat aja dari mati. Loncat-loncat aja di Jepang nggak cocok sedikit apa? Arah kiri. Di sana dibully sedikit arah kiri. Stres dari kerjaan dipecat lembur arah kiri. Makanya pemerintahnya aja bingung sekarang. Bagaimana mengatasi pembunuh diri itu? Sampai disediakan kan tempatnya untuk arah kiri. Sampai Iya, disediakan. orang Ada sekarang yang tobat 3 orang kalau salah. nggak jadi Beda-beda kasusnya gara-gara ke masjid. Oh. Dia arah kiri gara-gara dia lembur nggak bisa tidur. Dia mau bunuh diri. Terakhir mau kemana? Katanya ngapain ke sana? Kata kawannya. Udah ikut aku kemana? Tempat apa ini katanya kan, masjid ya. Nyampe situ dia dengar orang ngaji, aduh apa ini lantunan, terakhir tertidur dia bangun disalam masuk Islam. Ada bang kisahnya di YouTube ada bang. Nggak jadi arah kiri dia. Kena arah kiri dia yang ada sama kakak. Jadi lagi macam arah kanan lah bang. Arah kanan. Jadi sampai sekarang pertanyaan kau belum selesai. Belum bang, cuma satu itu aja. padahal dia udah sering nyari referensi. Kau yang tahu Botak, pertanyaan botak. Kau jawab pertanyaan dia kok itu. Karena titik aku ketemu Bukan berarti gini bang ya, kalau orang nanya, bukan berarti pertanyaanku salah kan, tidak. Puas nggak dengan Iya, gitu? betul. Aku bilang Ya, iya. karena Aku banyak cuma orang bisa jawab. Tapi sesuai nggak? aku menerima nggak? Kayaknya ini belum jawaban yang aku inginkan. Iya. Gitu. Aku juga Kalau gitu berarti nggak ada jawabannya, Mak. Kalau kayak gitu ya. Berarti kan juga cari- bang. Enggak, Pasti. sama kayak ini, sama kayak ada pertanyaan. Apa bedanya tukang bakso sama tukang somai? Sama-sama nggak jualan soto. Ya, itu kan nggak jualan sate. Enggak, aku maunya nggak jualan soto. Kan gitu. Kan sama. Cuma kan aku nggak terima gitu. Bukan nggak terima dalam gimana ya? Nggak bisa untuk misalnya ke suatu saat nanti si ATX itu datang lagi, nanya hal kayak gitu lagi, aku nggak bisa jelaskan dengan pertanyaan yang itu kan bahkan orang-orang lain aja kalau nanya kita bisa jawab kayak gitu. bahkan kadang orang Gak usah sampai ke ulama lah, kita pun bisa berpikir soal bahkan itu. kadang orang agnostik sendiri dia punya jawaban. Kadang yang ditunggu apa? Dia menunggu jawaban Sesuai yang sesuai nggak dengan dengan apa yang dia pikirkan.
Kalau gitu Kalau itu namanya niatnya bagi aku, Bang. itu niatnya mencari untuk pembenaran itu nyari kalau aku. pembenaran. Itu Enggak- niatnya nyari pembenaran. Enggak ada Jadi jawaban gini. dari pertanyaan dia. Cuma dia sendiri yang bisa jawab. Yang ada dia mencari Bukan, jadi pembenaran dia dari begini. jawaban dia. Jadi begini Pak, kalau ada orang yang mendekati ke situ, dia bilang, oh ya, aku yang kupikirkan begitu sih. Nah, aku gitu, Oh, Bang. ternyata, Aku oh gini lebihnya. Iya, Gitu. begini Pak, aku jelasin kau sama kau sedikit. Kalau seperti yang tadi kau bilang, dia mencari jawaban sesuai dengan apa yang dia harapkan. Berarti dia tuh bukan mencari jawaban dari hasil pertanyaan Enggak, dia. pembenaran. Dia mencari pembenaran dari hasil pertanyaan dia. Jawabannya enggak. dari sama dia sendiri. Kalau jawabannya dari sama diri, berarti itu kan kayak menyesuaikan. Iya, menyesuaikan. Berarti Gitu. mencari teman lah ibaratnya. Nah, kalau aku beda, Bang, kasusnya. Kalau aku nggak tahu sama sekali menjawab bukan aku sendiri sih. Maksudnya ini mewakili temanku dan tek ke aku juga gitu kan. Maksudnya itu saat misalnya aku nanya nih ke Abang, "Bang, kenapa pengguna cerita?" "Ah, ya gini, oh ini bisa aku jelasin." Kalau ada saat tek gitu kan. Kalau kemarin ada, Bang, jawaban yang mendekati. Apa itu? Aku jelasin. Apa itu Jadi jawaban? dibilangnya gini, Pertanyaannya. sama gimana Pak, kalau misalnya dia nih di pesantren baru, Bang, lulusan dari Pesantren yang baru apa dia? maksudnya itu dia kerja di pesantren itu baru jadi ustaz baru. Jadi kan menurut apa ya, kalau misalnya pernah nggak dengar dalil kalau misalnya kita masuk alam kubur, dalam hati aku, oh ini udah menjurus ke ini, tapi aku dengarin dulu, aku nggak mau langsung potong karena sekian banyak ini sama juga nih, mungkin endingnya sama gitu. Jadi begitu dibilangnya, kalau kita masuk dalam kuburan pasti pertanyaan kita, ma rabbuka, ma nabiyuka, ma kita buka, siapa Tuhanmu? Dalam hatiku, kalau misalnya orang Kristen ataupun orang Muslim masuk ke dalam kubur, apakah pertanyaan sama? Beda. Baru kan pernah dengar? Pernah, gue bilang kan. Beda kan pertanyaan orang Muslim dan Muslim, ya. Kalau orang Kristen kan begitu nyampe di kuburan datang malaikat, bukankah udah telah sampai ajaran Muhammad kepadamu? Sudah. Lalu mengapa kau nggak mengikutinya? Ketepam gitu kan. Nah, iya gitu gue bilang kan. Nah, jadi gini, kalau misalnya kita ditanya seperti apa, kenapa penghuni neraka ciptakan? Apakah kamu yakin penghuni neraka itu isinya manusia? Toh di sekeliling kita juga ada setan dong. Dalam hatiku, oh ini nggak logis. Karena ini minta yang logis. Kenapa bobo setan? Apa salah si setan? Karena Gitu. enggak, kalau setan karena udah memang masuk neraka. Memang udah jelas Dia dia jadi neraka setan. gitu kan. Masa iya kalau misalnya dia nanya, kenapa penghuni neraka ciptakan? Oke, gini nih, aku mulai dapat nih gambar sedikit jawabannya nih. Menurut aku, kenapa penghuni neraka diciptakan? Udah memang diciptakan, penghuninya adalah setan. Iya. Nah, aku gitu, Bang. Aku jawab, apa bisa aku jawab sama si ATS ini? Tapi Penghuni nggak bisa. neraka tuh ada, tapi bukan manusia, setan. Dari mana surveinya? aku nggak siap untuk ditanya lagi, Bang. Makanya aku nggak siap untuk ditanya dia gitu lagi. Lah, kok tahu? Dari surveinya dari mana? Di Al-Quran Anda, di Al-Quran Alkitab Anda ada enggak itu? Tapi ya kan di dalam Jelas di dalam setan udah jelas di masuk neraka. namun manusia yang bersifat setan juga di neraka. Nah, itu udah jawabannya. Manusia yang bersifat setan masuk neraka. Nah, itulah aku jawab sama dia. Nah, terus Dia bilang, "Ya, emang setan itu ada?" Balik lagi, Bang, ATS ini terlalu logis, Bang. Kalau udah kita bilang udah ke setan-setan aja atau kalau nggak usah setan, alam kubur aja kita bilang alam kubur. Ada, Udah nggak Bang. percaya dia, Bang. berarti dia nggak percaya sama setan. Tuhan yang percaya, Bang. Jadi sampai sekarang pertanyaan itu belum selesai, Bang. Masih belum selesai, Bang. Kurasa kalau separuh ya mungkin aku nggak tahu jawabannya di mana, cuma kurasa dia hampir puas lah. Mungkin ini sebentar lagi memang dapat. Aku yakin gitu aja. Sebentar lagi dapat perjawaban yang cocok gitu kan. Makanya aku udah berani untuk dekatkan diri balik ke Islam lagi kan aku. Jadi berapa lama kau udah menjauh dari Islam? Dan dari umur 16 sampai umur 21, Bang. Menghindar. Tapi bagus dia Tapi bukan murtad, bukan keluar dari Islam. Kalau dibilang keluar otomatis itu murtad dong. Ya, murtad. Nah. Aku ini untuk kayak Bang kata ini mencari. Gimana ya? Dia ketika nyari bandingin dengan agama lain dia langsung mikir, ini lebih gak logis. Gak logis juga. Itu kayak mana itu ya statusnya ya? Dan dia gitu, Pak. Agnostik. Aku Islam. Ya oke, itu Jadi dia statusnya gimana? Ini Agnostik dia ini tetap dengan agamanya. Agnostik ini kita percaya ada yang lebih besar daripada kita. Maha Pencipta kita percaya. Namun dengan agama bagi agnostik ini banyakkan agnostiknya mayoritas. Agama ini cuma pemecah, Bang. Kenapa kalau misalnya tujuannya tetap Tuhan, jalurnya berbeda. Ya. Aku sebagai agnostik, kalau menurut aku biar aku jelaskan secara sederhana kayak gitu. Menurut aku agama ini kayak inilah
ekspedisinya gitu Oh, kan. terserah mau pilih mau Nah, jalur tujuannya sebelah ke Tuhan juga.